Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Malikul Mulki. Jadi pembahasan kita di kesempatan kali ini judulnya adalah Malikul Mulki. Malikul Mulki adalah salah satu Asmaul Husna yang memiliki arti yang maha memiliki kerajaan atau yang maha menguasai kerajaan. Jadi makna dari Malikul Mulki di situ ialah apa? Yang maha memiliki kerajaan atau yang maha menguasai kerajaan. Nama ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik tunggal segala kerajaan. Jikalau manusia diberikan yang namanya kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang orang tersebut itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Yang berkuasa di situ, yang maha memiliki kerajaan di situ hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang maha menguasai kerajaan tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka manusia yang diberikan yang namanya kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan yang namanya kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di situ tidak boleh berlaku sombong, harus bersikap adil. Karena mengapa? Karena kekuasaan dan juga kerajaan yang diberikan itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang dia kehendaki. Makanya kita tidak boleh bersikap sombong jikalau misalkan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kekuasaan atau kerajaan di muka bumi ini. Tetap kita tidak abdah, tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan atau yang maha menguasai kerajaan. Baik di dunia maupun di akhirat, dan semua makhluk berada di bawah kekuasaannya. Jadi setiap makhluk di situ yang ada di alam semesta ini, yang ada di muka bumi ini semuanya di situ di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap makhluk di muka bumi ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan lebih detail lagi mengenai tentang Malikul Mulki. Penjelasan yang pertama di situ apa? Kepemilikan mutlak. Malikul Mulki menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi yang memiliki kita semuanya di situ hanya Allah Subhanahu wa taala, yang berkuasa yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, sebagai Khalik yang menciptakan kita semuanya. Oleh sebab itu,
maka segala sesuatu di alam semesta itu, di alam semesta ini itu kekuasaannya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berkuasa atas seluruh makhluknya. Tidak ada satupun yang luput dari kekuasaan dan kepemilikannya. Bahkan jikalau misalkan ada makhluk yang paling kecil, yang itu bagian merupakan atom ya. Kecilnya seperti zarrah. Zarrah bagian partikel yang paling kecil, misalkan di situ yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala itu tetap menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas makhluk tersebut. Baik makhluk yang kecil sampai makhluk yang besar, baik makhluk yang dilihat oleh mata, baik makhluk yang juga yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Oleh sebab itu semuanya menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan lebih detail lagi. Yang pertama di situ mengenai tentang Malikul Mulki adalah kepemilikan mutlak. Penjelasan yang kedua yang berkaitan dengan Malikul Mulki, kekuasaan penuh. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur, menguasai dan berkehendak atas segala sesuatu tanpa ada yang bisa menghalanginya. Jikalau Allah Subhanahu wa taala ingin melakukan sesuatu, pasti itu terjadi dan tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mengatur dan juga menguasai dan juga berkehendak atas makhluknya di alam semesta ini, di dunia dan juga di akhirat. Makanya di situ kita sebagai manusia jangan pernah menunjukkan rasa sifat sombong, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib di situ rendah hati, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya sebagai manusia kita tidak bisa tanpa Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melakukan sesuatu. Itulah makna dari Malikul Mulk yang kedua, kekuasaan penuh. Terus yang selanjutnya, makna dari Malikul Mulki tersebut yang selanjutnya, ketaatan sepenuhnya. Sebagai hamba kita harus menyadari bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketaatan dan kepatuhan kita hanya ditujukan kepadanya. Karena kekuasaan tinggi sepenuhnya itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Karena segala ketetapan itu yang paling penting, yang paling berkuasa di situ, setiap ketetapan itu berlaku dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia kita harus patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menghindari kesombongan. Memahami makna Malikul Mulki dapat membantu kita untuk tidak sombong atau merasa memiliki kekuasaan yang sejati, karena semua yang kita miliki pada akhirnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita, yang perlu kita pahami juga dalam kehidupan kita, bahwasanya segala apa yang kita miliki itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya pemilik tunggal yang sebenarnya yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh berlaku sombong. Kita harus menghindari atau menghapus sifat-sifat sombong, benih-benih kesombongan. Jikalau ada di dalam diri kita, kita harus hapus sepenuhnya. Sejatinya hapus, karena kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Teladan dalam kehidupan. Dengan kita meneladani Malikul Mulki dalam kehidupan kita, terdapat beberapa hal yang kita bisa dapatkan. Teladan dalam kehidupan di sini dengan meneladani sifat Malikul Mulki, kita diajak untuk menjadi pemimpin yang adil. Menjadi pemimpin di situ kita harus berlaku adil. Sifat pemimpin siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Makanya kita harus perhatikan, kita harus berlakukan di dalam diri kita. Jikalau kita ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pemimpin,
maka adillah dalam memimpin. Selain pemimpin yang adil tersebut, yang kedua bijaksana dan tanggung jawab. Seorang pemimpin harus punya tanggung jawab, harus bijaksana terhadap apa yang dipimpinnya, serta selalu bersandar dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi tanggung jawab kita semuanya menjadi seorang pemimpin. Jikalau dipercaya, ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin, maka kita harus senantiasa mengarahkan semua yang dipimpin kita itu, mengarahkan semuanya untuk memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ pemilik tunggal, dialah Malikul Mulki, maha menguasai kerajaan. Dari segala kerajaan di muka bumi ini, di dunia dan juga di akhirat, tetap Allah yang maha menguasai kerajaan tersebut. Itulah teladan dalam kehidupan kita menjadi seorang pemimpin yang adil, bijaksana, bertanggung jawab, serta mengarahkan mereka semuanya untuk memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh penerapan dalam kehidupan. Bagaimana contoh penerapan dalam kehidupan? Yang pertama, tawakal dan berserah diri. Menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendaknya. Jadi penting sekali kita menerapkan contoh penerapan dalam kehidupan kita itu. Yang pertama adalah tawakal dan berserah diri. Mengingat kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Mengingat juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan sepenuhnya terhadap kita, maka kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Makanya tanamkan sikap tawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh penerapan dalam kehidupan yang kedua, menghindari keserakahan. Serakah itu tidak boleh, harus kita hilangkan. Karena sifat serakah tersebut merupakan ketamakan terhadap dunia. Ketamakan terhadap dunia itu merupakan bahaya, candu, bahaya terhadap diri kita. Ketamakan terhadap dunia bisa yang namanya menghilangkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai lupa membayar zakat bagi orang yang memiliki harta. Akibat dari keserakahan, ketamakan akan dunia. Tidak rakus terhadap dunia dan kekuasaan, karena semua itu pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai Malikul Mulki, yang menguasai kerajaan, maha menguasai kerajaan, maka semuanya itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita akan kembali, dunia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik tunggal, sebagai pemilik yang mutlak. Contoh penerapan dalam kehidupan yang ketiga, berbuat adil dan bijaksana. Mengambil keputusan dengan adil dan bijaksana serta tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan. Jadi penting sekali kita berbuat adil dan juga bijaksana. Mengingat bahwasanya yang berkuasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita jikalau dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepemimpinan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berlaku adil, berbuat adil dan bijaksana terhadap yang dipimpinnya. Contoh penerapan dalam kehidupan kita yang selanjutnya, berusaha meningkatkan kualitas diri, terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Itulah kita sebabnya belajar memahami makna dari Malikul Mulki. Banyak sekali kita bisa meneladani maupun menerapkan dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, berusaha meningkatkan kualitas diri kita, baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan manusia, hubungan kita dengan sesama manusia. Berkaitan dengan sifat Malikul Mulki, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 26.
Ayat 26 di situ. Al-Imran ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jikalau kita membaca lagi tentang ayat ini, mengajarkan kepada kita bahwasanya yang berhak mengambil sesuatu, yang berhak mencabut sesuatu, yang berhak memberikan kekuasaan terhadap makhluknya, yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ingin berkehendak memberikan kekuasaan kepada hambanya, maka tidak ada yang bisa menghalangi, tetap itu pasti terjadi. Jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak ingin mencabut kekuasaan hambanya, maka tidak ada juga yang bisa menghalanginya, itu pasti terjadi. Jadi yang bisa memberikan semuanya dan juga mencabut segala sesuatu tersebut hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki. Jikalau misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memuliakan hambanya, maka orang tersebut akan menjadi mulia. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghinakan siapa yang Dia kehendaki, maka itu pasti terjadi. Dialah, di tanganmu lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ yang memegang kekuasaan sepenuhnya, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin ya. Dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Terima kasih. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Serta dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.